Fakta yang terjadi di lapangan di hamparan sawah pati, Jawa Tengah. Beberapa hari yang lalu, ribuan petani turun ke jalan. Tapi mereka tidak datang untuk berdialog. Mereka datang untuk menyatakan perlawanan. Di depan kantor bupati, mereka membakar tumpukan surat tagihan pajak, mengubah kertas berisi angka-angka penderitaan itu menjadi api dan asap kemarahan. Sebuah protes petani di satu kabupaten. Apa hubungannya dengan ancaman bubarnya sebuah negara? Jawabannya, sangat erat. Karena apa yang terjadi di Pati adalah gejala dari penyakit yang sama, sebuah penyakit yang kini menjalar ke seluruh Indonesia dan mengancam fondasi paling dasar dari republik ini. Mari kita bedah pemicunya dengan data. Ini semua berakar dari kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan. Pemerintah daerah yang berlindung di balik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memang memiliki wewenang untuk menaikkan tarif ini demi meningkatkan pendapatan asli daerah. Tapi yang terjadi di Pati dan di banyak daerah lain sebelumnya bukanlah penyesuaian, melainkan sebuah lonjakan yang brutal. Tagihan PBB para petani dan warga biasa tiba-tiba melonjak 200, 300, bahkan di beberapa kasus dilaporkan mendekati 500% dari tahun sebelumnya. Pola yang sama sebelumnya sudah membakar amarah warga di Depok dan Tangerang Selatan pada tahun 2024, di mana kenaikan drastis tanpa sosialisasi yang memadai memicu protes massal. Bagi seorang petani yang penghasilannya bergantung pada cuaca dan harga panen yang tidak menentu, kenaikan pajak sebesar ini bukanlah lagi kewajiban, melainkan sebuah bentuk perampasan. Dan bagaimana respons pemerintah daerah atas keluhan yang berbasis data dan penderitaan nyata ini? Respons yang datang adalah barisan barikade aparat. Respons yang datang adalah pernyataan dingin di media yang menyebut para petani sebagai provokator yang ditunggangi oleh kepentingan politik. Pola respons yang arogan dan represif ini seolah menjadi standar operasi. Hasilnya, kemarahan itu tidak padam. Ia hanya dipaksa mundur dari jalanan dan kini menjadi bara api yang membakar di dalam setiap rumah, di setiap warung kopi di pelosok Pati. Sebuah kebencian dan ketidakpercayaan yang mengakar pada simbol negara yang paling dekat dengan mereka. Inilah tahap pertama dari sebuah proses disintegrasi bangsa. Berhati-hatilah jika rakyat sudah tidak percaya pada otoritas lokal. Kontrak sosial paling dasar antara negara dan warganya adalah kami membayar pajak, Anda memberikan layanan, keadilan, dan perlindungan. Ketika negara melalui perwakilannya di daerah hanya datang untuk menagih dengan paksa, menolak untuk mendengar, dan merespons dengan kekerasan, maka kontrak itu telah robek. Pada saat itu, benang pertama yang mengikat kita sebagai satu kesatuan bangsa telah putus. Dan ini, sayangnya, hanyalah awal dari cerita yang jauh lebih besar. Pajak kendaraan progresif. Kebijakan yang berlaku di banyak provinsi ini dirancang seolah-olah untuk menghukum orang-orang kaya yang punya banyak mobil mewah. Kenyataannya, yang paling sering terkena getahnya adalah keluarga kelas menengah. Sepasang suami istri yang masing-masing terpaksa harus memiliki satu motor untuk bisa bekerja dan antar jemput anak, karena sistem transportasi publik yang belum bisa diandalkan. Mereka yang berjuang paling keras untuk menaikkan taraf hidupnya, justru mereka yang dihukum dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Sistem ini telah gagal total membaca realita bahwa bagi jutaan keluarga di Indonesia, memiliki lebih dari satu kendaraan bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah keharusan untuk bertahan hidup di tengah kota yang tidak ramah. Sebuah keyakinan yang mulai mengakar di benak masyarakat, bahwa negara hanya hadir dan terlihat galak ketika butuh uang, tapi negara seolah menghilang dan tidak berdaya ketika rakyatnya butuh perlindungan, butuh keadilan, dan butuh pekerjaan. Ada gelombang pungutan baru yang sudah disiapkan di dalam undang-undang, yang hanya menunggu waktu yang tepat untuk dieksekusi. Ancaman pertama, yang paling pasti dan paling dekat adalah kenaikan pajak pertambahan nilai. Ingat, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 sudah tertulis dengan jelas
bahwa tarif PPN dijadwalkan akan kembali dinaikkan menjadi 12%, yang rencananya akan diberlakukan mulai tahun 2025 ini. Meskipun saat ini, di pertengahan Agustus 2025, pemerintah baru masih terkesan maju mundur untuk menerapkannya, ini adalah sebuah pedang Damokles yang sudah tergantung di atas leher kita semua. Kenaikan 1% mungkin terdengar kecil, tapi dalam skala nasional, ini adalah sebuah sedotan raksasa yang akan menyedot triliunan rupiah lagi langsung dari kantong belanja ibu-ibu di seluruh Indonesia. Jika PPN 11% sudah terasa berat, maka PPN 12% akan menjadi pukulan pemungkas bagi daya beli masyarakat yang sudah sekarat. Ancaman kedua, yang dibungkus dengan narasi mulia peduli lingkungan, adalah implementasi pajak karbon. Setelah bertahun-tahun ditunda, pemerintah akhirnya menargetkan tahun 2025 ini sebagai awal mula penerapannya, dengan sasaran pertama adalah sektor pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, yang menggunakan batu bara. Tujuannya terdengar bagus, yaitu untuk mengurangi emisi. Tapi apa artinya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Sederhana saja. PLTU sebagai produsen listrik harus membayar pajak atas emisi yang mereka hasilkan. Biaya tambahan ini tentu saja tidak akan mereka tanggung sendiri. Biaya ini akan dibebankan ke dalam harga jual listrik kepada PLN, dan PLN pada akhirnya akan membebankannya kepada siapa lagi kalau bukan kepada kita, para konsumennya. Jadi, bersiaplah untuk potensi kenaikan tarif listrik yang secara otomatis akan memicu efek domino, menaikkan biaya produksi dan harga semua barang yang Anda beli, mulai dari air kemasan, tekstil, hingga semen. Dan ancaman ketiga, yang menyasar sektor ekonomi paling dinamis dan menjadi harapan banyak anak muda saat ini, adalah ekstensifikasi atau perluasan pajak digital. Pemerintah tahu bahwa ekonomi digital adalah tambang emas baru, dan mereka tidak akan membiarkannya lolos dari jaring pajak. Jika selama ini yang disasar baru raksasa-raksasa teknologi global, maka babak selanjutnya adalah kita semua. Para konten kreator pemula di YouTube atau TikTok, para streamer game yang baru merintis karir, para freelancer desain grafis yang mendapatkan penghasilan dari platform luar negeri, hingga para pedagang kecil yang berjualan lewat Instagram atau Facebook. Mereka semua kini masuk dalam radar perpajakan. Ini adalah upaya untuk memajaki sektor terakhir tempat rakyat kecil dan anak-anak muda bisa bernapas, berkreasi, dan bertahan hidup secara mandiri. Jadi, bayangkan kombinasinya. Penderitaan dari pajak-pajak yang sudah ada dan berjalan, ditambah dengan kecemasan akan 3 gelombang pajak baru yang siap menerjang kapan saja. Ini menciptakan sebuah kondisi psikologis yang sangat berbahaya bagi sebuah negara, yaitu sebuah titik di mana rakyat tidak lagi sekadar menghitung berapa persen yang harus mereka bayar, tapi mulai bertanya dengan nada marah, untuk apa sebenarnya saya membayar semua ini? Ketika pungutan yang ditarik negara dirasa sudah melampaui batas kewajaran dan hanya menyisakan penderitaan, maka loyalitas dan rasa memiliki terhadap negara itu sendiri mulai terkikis. Dan disitulah hanya tinggal menunggu satu percikan api. Tepat saat para petani di Pati menjerit karena PBB yang mencekik, tepat saat para pedagang pasar di Cirebon dipaksa membayar retribusi hingga 1000%, dan tepat saat kita semua bersiap menghadapi kenaikan PPN, sebuah berita ironis datang dari pusat kekuasaan. Media nasional pada Agustus 2025 ini mengungkap sebuah kebijakan baru. Fasilitas rumah dinas untuk anggota DPR telah dihapus. Namun sebagai gantinya, mereka kini menerima uang tunai puluhan juta rupiah setiap bulan. Sebuah kompensasi yang membuat total pendapatan bulanan mereka meroket, yang jika dirata-ratakan setara dengan 3 juta rupiah per hari. Di tengah penderitaan rakyat, para wakil rakyat justru menikmati penambahan drastis isi kantong mereka. Maka jangan heran jika rakyat kini tidak lagi sekadar mengeluh. Mereka mulai mengajukan syarat. Sebuah kontrak sosial baru. Rakyat bukannya tidak mau membayar pajak, tapi mereka menuntut keadilan terlebih dahulu. Syarat pertama dari rakyat kini sangat jelas. Hentikan semua pemborosan dan potong anggaran pejabat. Sebelum negara ini membebani rakyatnya dengan pajak baru,
audit dulu, dan pangkas dulu. Semua anggaran yang tidak penting. Ini bukan lagi imbauan. Ini adalah tuntutan berdasarkan angka. Coba kita lihat. Anggaran perjalanan dinas. Totalnya lebih dari 40 triliun rupiah. Lalu ada belanja barang kementerian. Angkanya 315 triliun rupiah. Anggaran untuk DPR di tahun 2025 disetujui sebesar 7,4 triliun rupiah. Mereka menerima tunjangan kehormatan. Mereka menerima tunjangan komunikasi belasan juta rupiah setiap bulan. Bahkan untuk datang rapat saja, mereka mendapat uang saku tambahan. Padahal, bukankah itu memang pekerjaan mereka? Dan yang paling baru, tentu saja, tunjangan perumahan. 50 juta rupiah tunai, langsung masuk ke rekening setiap bulan. Sebuah kenaikan pendapatan yang dibungkus dengan nama kompensasi. Belum lagi, anggaran kunjungan kerja ke luar negeri yang hasilnya seringkali entah kemana. Lebih terasa seperti liburan yang dibiayai oleh negara. Setiap anggota juga digaji oleh kita untuk membayar 5 tenaga ahli dan 2 asisten pribadi. Bayangkan, 7 orang staf untuk melayani 1 orang pejabat. Dan tentu saja, kita tidak akan lupa proyek-proyek aneh di gedungnya. Ingat soal gorden miliaran rupiah atau renovasi toilet yang biayanya selangit, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Syarat kedua yang lebih fundamental, rampas aset koruptor, kembalikan uang rakyat. Tuntutan untuk segera mengesahkan UU perampasan aset tanpa kompromi kini menjadi suara mayoritas. Logikanya sederhana. Uang untuk menambal defisit anggaran itu sudah ada, jumlahnya ratusan triliunan. Uang itu tidak hilang, ia hanya sedang dicuri oleh para koruptor. Kembalikan dulu uang hasil korupsi itu ke kas negara, baru bicara soal menaikkan pajak rakyat. Jika 2 syarat keadilan ini tidak dipenuhi, dan pemerintah tetap memaksakan pajak-pajak gila sambil menaikkan gajinya sendiri, maka jangan salahkan rakyat jika mereka sudah tidak percaya lagi. Kepercayaan adalah lem perekat sebuah bangsa. Tanpa kepercayaan, setiap daerah akan merasa lebih baik mengurus dirinya sendiri. Disitulah proses berbahayanya dimulai. Ini membawa kita pada pertanyaan terakhir untuk Anda. Melihat kondisi ini, apa langkah yang paling mungkin terjadi selanjutnya? Pemerintah yang akhirnya berkaca dan mengubah total prioritas anggarannya, atau rakyat di berbagai daerah yang akan mulai menempuh jalannya sendiri? Tuliskan analisis Anda di kolom komentar. Mari berdebat dengan tajam, namun tetap dengan kepala dingin. Sampai jumpa di sisi tengah berikutnya.